ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup hingga malam ini. Salat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada suri tauladan umat manusia di dunia, tiada lain dan tiada bukan yakni Habibina wa Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang sama-sama kita muliakan dan hormati. Narasumber kita pada malam hari ini yakni Bapak Reza Oscar, SEMM Rifa, CIS, AWPS, CSFT. Ya. Beliau selaku dari saat ini ya sedang bekerja sebagai ASN ya Pak. ASN di mana nih Pak? Maaf kalau boleh tahu Pak. Di Kementerian Keuangan. Oke, Masya Allah. Di Kementerian Keuangan, ASN di Kementerian Keuangan sebagai auditor dan tentunya sebagai alumni kita di Sakinah Faiz. Baik, malam hari ini tanpa berlama-lama lagi ya, malam ini kita akan membahas tentang manajemen risiko keuangan, pentingnya asuransi dalam rencana keuangan. Nah, banyak sih dari kita yang bertanya buat apa sih asuransi gitu kan? Nggak penting, toh juga belum terjadi gitu kan? Dan juga kadang orang tuh kayak ilustrasinya masuk ini lah, masuk kebun binatang ya. Kalau masuk disuruh bayar, kadang agak males gitu ya, bayar 100.000, gak ada yang mau masuk. Diturunin ke 10.000 pun kadang nggak ada yang mau masuk gitu. Pas gratis, semua mau masuk. Namun setelah mereka masuk semua, eh, binatang-binatang buasnya dibuka semuanya dan pintu masuknya ditutup, pasti semua pada mau bayar berapapun untuk bisa keluar. Nah, ilustrasi asuransi itu seperti itu. Ketika kita sudah merasakan resikonya, baru kita sadar bahwa ya ternyata semua uang bisa keluar gitu kan. Nah, jadi mungkin nih itu ya sedikit eh, pengantar dari saya. Tentunya akan lebih dalam nanti akan dibahas sama Pak Reza Ostar tentang asuransi ini lebih dalam nih gimana asuransi ini menjadi manajemen risiko di dalam keuangan keluarga kita. Oke, baik langsung saja saya serahkan kepada Pak Reza Oscar, kepada beliau kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Askia, sudah dibuka tadi. Eh, saya bisa share ini nggak ya? Bisa. Bisa ya? S- Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, sebelumnya ini mungkin saya lebih ke arahnya sharing gitu ya, bukan bukan berarti bahwa saya lebih tahu tentang asuransi. Mungkin juga di sini ada yang praktisi asuransi mungkin ya, Siti. eh jadi kita lebih banyak ngobrol lah ya, mungkin ya seperti itu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungin sama Mas Agung untuk eh, memberikan materi tentang pentingnya asuransi dalam rencana keuangan. Nah, eh sebelumnya perkenalan dulu, karena katanya jika tak kenal maka kenalan gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya, nama saya Reza Oscar. Lahir di Bandar Lampung tahun 1980. Saat ini bekerja sebagai auditor di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendidikan saya D3 Akuntansi STAN, lulus tahun 2002.
kemudian S1 akuntansi di Universitas Bandar Lampung, lulus di tahun 2009, S2 Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung, lulus tahun 2012. Kemudian di tahun 2023 saya mengambil sertifikasi Registered Islamic Financial Associate. Di 2024 saya juga mengambil Associate Wealth Planner Syariah dari Sakinah Finance, dan kemarin terakhir di Januari 2025 itu saya mendapatkan Certified Insurance Specialist gitu ya. Nah, eh ini mungkin lebih ke arah interaktif dua arah kalau bisa gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu. Pertama, jika mendengar kata asuransi, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu gitu? Boleh di chat di kolom chat mungkin. Ya, Kalau mendengar silahkan kata Bapak Ibu. asuransi, Apa nih yang terlintas? Premi katanya tuh Pak Joko. premi, oke. Ada lagi mungkin yang lain, oke. Konvensional dan syariah, kata Pak Tony. Konvensional dan syariah, baik, oke. Ada lagi kah? Ada lagi, oke, Uang baik. hilang. Uang hilang Wah, katanya nih, Pak. hilang, wah, hilang, oke, Betul, baik, soalnya oke. pengalaman nih, Pak. Saya juga Pengalaman, pengalaman uang hilang, Pak. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, nah sekarang kalau pertanyaannya seperti ini, seberapa penting sih asuransi buat Bapak Ibu? Nah, menurut Bapak Ibu seberapa penting? Gimana, Bapak Ibu? Seberapa penting? Penting atau nggak penting? Jawabnya Nah, gitu atau apa nih, Pak? ya Jawabnya. penting atau ya mungkin penting, penting banget atau mungkin ya nggak Nah, ya. penting, biasa aja gitu. Penting, penting banget atau nggak penting? Atau biasa aja? Penting katanya tuh Pak Tony. Penting ya, baik. Oke. Penting dan butuh kata Pak Joko. Baik, oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah Anda memiliki asuransi? Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya nih ya. Gitu ya. Nah, Kalau saya alhamdulillah sudah, Pak. sudah ya. Oke, baik. Eh, Sudah katanya sudah. kenapa nih saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Karena sebetulnya kebanyakan dari kita sudah tahu bahwa asuransi ini penting sebetulnya untuk perencanaan keuangan, tetapi masih bingung bagaimana untuk memiliki asuransi yang tepat dan benar sesuai kebutuhan, mungkin seperti itu kali ya. Nah, Betul. makanya kalau di dalam kehidupan ini kan kita pasti tidak luput dengan adanya namanya risiko, baik itu kehilangan penghasilan atau mungkin sakit gitu ya, sehingga ada biaya kesehatan mendadak yang perlu dikeluarkan, atau mungkin terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, bahkan bisa jadi karena PHK juga gitu ya. Nah, ini semua adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Salah satu risiko yang menurut saya cukup bisa mengganggu finansial kita adalah penyakit kritis sebetulnya. Kenapa? Nah, ini berdasarkan data yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan di tahun 2022, terdapat 408.661 kasus baru kanker. Jadi, kanker aja di tahun 2022 itu ada sebesar sebanyak itu. Dan penyakit kritis ini biayanya cukup tinggi. Di tahun 2022 itu mencapai 3,23 triliun untuk katastropik untuk stroke, dan terdapat 300.000 sampai 330.000 kematian untuk stroke dan ratusan ribu kematian per tahun untuk penderita jantung dan kanker di tahun 2024. Nah, permasalahannya kita tidak pernah bisa memilih gitu ya. Kalau misalnya bisa bisa sehat terus sampai eh, akhir apa akhir hidup kita, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata memang penyakit kritis ini eh, menjadi salah satu faktor kematian terbesar di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ini tidak memberikan efek eh, kehancuran finansial bagi kehidupan kita.
Oleh karena itu, proteksi itu penting. Apakah penting? Nah, ini pertanyaan jawabannya. Banyak orang fokusnya tuh investasi, tetapi lupa terhadap resiko kehilangan. Satu kejadian tak terduga bisa menghancurkan rencana keuangan bertahun-tahun. Nah, karena kalau misalnya kita, pasti teman-teman juga sudah belajar tentang piramida keuangan gitu ya. Itu kan di paling bawah kan ada cash flow gitu ya. Terus ada proteksi, baru setelah itu investasi dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang kita ini kan eh, sudah melihat bagaimana caranya menghasilkan uang dulu nih. Jadi lebih fokus terhadap investasi, tetapi terkadang lupa bahwa terjadi ada risiko kehilangan yang bisa menyebabkan kehancuran keuangan gitu ya. Nah, oleh karena ini disinilah peran asuransi sebagai sabuk pengaman finansial keluarga. Ibaratnya kalau saya ibaratkan jika sebuah rumah itu ada satpamnya gitu ya, ada satpamnya, satpam yang kita bayar untuk menjaga rumah supaya eh, tidak dimasuki oleh maling gitu mungkin. Nah, ini kan ada maling atau nggak maling, satpamnya kita bayar sebetulnya, betul ya begitu ya. Nah, eh, kira-kira sama tuh seperti itu asuransi mungkin. Jadi sebetulnya sakit nggak sakit, kita pakai atau tidak pakai, ya asuransi itu tetap kita bayar sehingga itu bukan sebuah apa ya, bisa dibilang bukan sebuah kerugian sebetulnya ya. Tapi bagaimana cara kita menjaga sebuah ikhtiar kita untuk menjaga aset kita supaya eh, tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar mungkin seperti itu. Nah, ketakutan masyarakat ini terhadap asuransi ini eh, rata-rata mungkin seperti ini nih yang terjadi ya. Takut tertipu atau tidak transparan, merasa rugi kalau tidak terpakai. Makanya tadi kan Pak siapa tuh ada yang bilang uang hilang gitu ya. Kurang paham atas manfaat jangka panjang dan mungkin ada pengalaman buruk juga dari agen asuransinya seperti itu. Nah, oke, next. Bagaimana peran asuransi dalam rencana keuangan? Asuransi ini untuk menjaga pendapatan keluarga supaya tetap stabil saat risiko terjadi, melindungi aset dari penjualan paksa karena biaya darurat. Ya, karena tadi misalnya ada terkena keluarga yang terkena critical illness gitu ya. Kita tidak mempunyai asuransi sehingga kita terpaksa harus menjual aset yang ada gitu ya. Dan ini memberikan ketenangan batin dalam pengambilan keputusan finansial. Ini juga eh, terjadi dengan salah seorang sepupu saya belum lama, mungkin baru sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, beliau divonis terkena kanker payudara dan beliau tidak mempunyai asuransi sehingga ya terpaksa harus menjual beberapa asetnya untuk pengobatan gitu ya. Walau sebetulnya menggunakan BPJS juga bisa, tapi eh, balik lagi eh, antara kalau kalau kita memilih kenyamanan yang rumah sakitnya lebih baik dengan ini mungkin ya memang terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih gitu ya. Nah, bagaimana dengan asuransi syariah gitu? Karena ada orang berpendapat bahwa asuransi itu haram. Nah, di bagian mana sih haramnya asuransi ini? Nah, ini akan kita bahas bareng-bareng. Pertama, ternyata ada asuransi syariah. Asuransi syariah ini prinsipnya adalah takaful, yaitu tolong-menolong dan berbagi resiko. Kemudian, dana yang dikumpulkan itu masuk ke dalam dana tabaru atau dana bersama yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Kemudian akadnya adalah akad amanah dan transparan, investasi hanya diletakkan di instrumen-instrumen halal gitu ya. Kalaupun misalnya ditaruh di instrumen misalnya saham, maka hanya diletakkan di saham-saham syariah begitu, yang sudah pasti tidak termasuk perbankan konvensional, kemudian tidak tidak termasuk perusahaan rokok dan perusahaan minuman keras. Dan asuransi syariah ini juga mempunyai nilai spiritual, perlindungan sebagai ibadah, bukan sekadar hanya kontrak finansial.
Nah, ini perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Kalau di konvensional itu akadnya jual beli gitu. Sementara syariah itu akadnya hibah dan tolong menolong. Nah, karena jual beli ini maka inilah yang mungkin salah satunya menyebabkan adanya riba gitu ya. Karena akadnya jual beli. Sementara di syariah akadnya hibah sehingga kelebihan eh, kelebihan nominal yang diterima oleh peserta itu tidak bisa dibilang sebagai riba gitu ya. Kepemilikan dana itu ketika akadnya jual beli maka ketika kita membayar itu dananya menjadi dana perusahaan dari perusahaan asuransi tersebut. Sementara kalau di syariah ketika kita membayar kontribusi, membayar kontribusinya itu dananya masuk ke dalam dana tabaruk yang menjadi kepemilikan seluruh peserta dari perusahaan asuransi syariah tersebut. Nah, jika terjadi surplus bagaimana? Karena tadi akadnya jual beli, maka surplus yang terjadi itu menjadi kepemilikan perusahaan. Sementara di syariah itu sistemnya akan dibagi ke peserta dengan persentase tertentu dan akan juga dibagikan kepada perusahaan yang persentase tertentu sebagai ujrohnya. Nah, bagaimana investasinya? Investasinya di konvensional itu bisa kepada perusahaan-perusahaan non halal, sementara di syariah itu harus yang halal. Tuh. Sekarang bagaimana cara menentukan kebutuhan asuransi? Pertama, kita tentukan dulu tujuan finansial utama keluarga kita nih. Ini asuransi kita mau gunakan untuk apa? Apakah sebagai warisan? Ataukah kebutuhannya untuk eh, jaga-jaga kalau terjadi eh, apa sakit gitu ya, sakit mendadak, apalagi misalnya penyakit kritis misalnya seperti itu. Nah, ini perlu kita hitung biaya hidup bulanan. Jika seseorang ini terkena sebuah penyakit dan dia tidak bisa lagi bekerja sehingga pendapatannya stop, maka berapa nih yang harus kita hitung dana yang kita siapkan untuk eh, menjaga kehidupan bulanannya keluarga tersebut. Jadi hitung biaya bulanannya dikali 12 bulan dan dikali dengan jumlah tahun proteksinya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan inflasi dan utang yang masih berjalan. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai polis asuransi, maka ini ada baiknya juga melakukan evaluasi setiap 2-3 tahun sekali karena biasanya kan ada perkembangan gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi eh, plan yang ada di dalam asuransi Bapak Ibu itu mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Kesalahan umum dalam membeli asuransi itu apa? Biasanya kita fokusnya tuh pada premi murah, bukan pada manfaatnya. Oh, membandingkan antara satu polis dengan polis yang lain. Oh, kalau yang ini misalnya dengan manfaat seperti ini bisa dapat katakanlah premi 500.000 misalnya. Sementara yang satunya preminya 1.500.000, tetapi manfaatnya ini jauh lebih besar dibanding premi yang 500.000 misalnya gitu. Nah, kita hanya fokus pada preminya rata-rata seperti itu, tanpa kita memperhatikan manfaatnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak gitu. Kesalahan umum yang kedua yang paling sering terjadi adalah tidak membaca ketentuan polis. Ini yang menyebabkan seringkali ada komplain ketika eh, apa namanya ketika si peserta ini tidak bisa melakukan apa namanya saya lupa eh, apa tidak bisa melakukan apa ya jika terjadi kasus gitu ya tidak bisa meminta Klaim, Pak. klaim betul sorry tidak bisa meminta klaim gitu ya karena sering terjadi karena kita tidak membaca ketentuan polisnya kita hanya mengandalkan apa yang dijanjikan oleh agen asuransinya padahal bisa jadi apa yang dijelaskan oleh agen asuransi itu belum tentu sama dengan yang tertulis dalam polis gitu nah jadi penting penting sekali ketika kita mau membeli sebuah polis asuransi maka kita harus membaca detail di dalam ketentuan polisnya.
Karena untuk biasanya di dalam polis itu sangat detail sekali ketentuannya, termasuk jika penyakit A atau B gitu ya, ini harus dengan eh, dengan kondisi sekian, kondisi tertentu baru itu bisa terjadi klaim, misalnya seperti itu. Nah, ini yang sering nggak kita baca gitu. Kita cuman mengandalkan, oh kalau misalnya penyakit A berarti bisa klaim gitu. Padahal ternyata ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi dulu baru bisa terjadi klaim. Kemudian double cover atau proteksinya berlebih. Misal punya dua asuransi kesehatan dari dua perusahaan yang berbeda gitu ya. Padahal kan sebetulnya satu saja cukup asalkan itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak memperbarui data penerima manfaat. Nah, ini juga penting karena jika terjadi sesuatu ketika meninggal dunia, maka ini ahli warisnya yang akan mendapatkan manfaat dari eh, polis tersebut. Beli karena kasihan dengan agennya yang saudara sendiri ini sering terjadi nih biasanya nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam membeli asuransi. Nah, terus bagaimana nih eh, solusinya? Cara memilih produk asuransi yang tepat. Pertama, sesuaikan dulu dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Misal kita butuh, katakanlah kita butuh asuransi kesehatan misalnya, asuransi kesehatan dengan plan misalnya eh, bisa berobat sampai ke Singapura misalnya. Kemudian kemudian ternyata dengan plan tersebut itu ternyata kita belum mampu untuk membelinya. Misal katakanlah misalnya dengan plan tersebut misal katakan misalnya 2 juta misalnya 2 juta per bulan misalnya, tapi kemampuan kita tuh hanya di 1.500.000, maka sesuaikan saja dengan kemampuan kita, jangan memaksakan untuk membayar lebih ketika memang kita belum sanggup untuk itu. Ya sudah, sesuaikan. Oke kalau gitu misalnya ambil dulu yang hanya untuk seluruh Indonesia misalnya, yang dengan budget 1.500.000 itu. Kemudian bandingkan manfaat antar perusahaan asuransi karena banyak sekali kan perusahaan asuransi ya, ada eh, ya banyak sekali lah, dari baik dari lokal maupun dari luar negeri ya, yang ada di Indonesia. Nah, ini kita bisa kita bandingkan dulu, pilih yang memang benar-benar memberikan manfaat paling terbaik buat kita gitu ya. Kemudian pilihlah perusahaan yang kredibel dan diawasi oleh OJK. Gunakan bantuan perencana keuangan bersertifikat, ini juga bisa. Salah satu tips mungkin yang bisa bisa saya berikan ketika kita mau memilih perusahaan asuransi untuk asuransi kesehatan misalnya, Bapak Ibu bisa tentukan rumah sakit yang terdekat dari tempat Bapak Ibu tinggal atau tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Pilih yang kira-kira memang kalau seandainya nih amit-amit kita sakit, kita akan eh, berobatnya di situ gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke kasirnya perusahaan eh, rumah sakit tersebut itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi mana, dan perusahaan asuransi mana yang proses klaimnya cepat gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu eh, pilihan gitu, pilihan untuk Bapak Ibu pilih gitu. Kira seperti itu mungkin eh, terakhir takeaways poinnya. Yang pertama, kita harus melindungi dulu baru menumbuhkan. Jadi ketika kita memiliki aset, maka kita harus memikirkan juga tentang proteksinya. Baru kemudian kita memikirkan untuk melakukan investasi. Kedua, asuransi itu bukan beban, tapi ketenangan, gitu ya. Karena dengan memiliki asuransi, jika terjadi risiko kehidupan, maka kita sudah mempunyai apa ya, bisa lebih tenang untuk menghadapinya karena sudah ada yang eh, menanggulanginya. Kemudian ketiga ada proteksi adalah cinta dalam bentuk finansial. Mungkin itu saja eh, paparan saya hari ini. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, kita boleh tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak. Materinya Pak Oscar keren banget ya. Singkat, padat, jelas, dan sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Boleh on mic, on cam, ataupun hanya tulis di kolom chat juga kami persilahkan. Nah ini nih, dari Mas Tony Supriyatna. Izin bertanya, Pak Reza. Izin saya bacakan ya, Pak. Baik, Oke, kalau dari perusahaan tempat kita bekerja sudah ada penyedia layanan kesehatan atau ada kerjasama dari rumah sakit, apakah kita masih membutuhkan asuransi? oke. Eh, Penyedia layanan kesehatan, artinya asuransi untuk Asuransi kesehatan. kesehatan ya. Ya, Nah, asuransi ini kan sebetulnya banyak, Pak Tony. Kita bisa lihat dulu dari yang disediakan dari perusahaan ini, eh, seperti apa plannya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kalau seandainya sudah sesuai, menurut saya nggak perlu lagi kita menambah asuransi kesehatan yang lain, gitu, dari perusahaan yang lain. Tapi mungkin bisa dipikirkan juga, em, Bapak bisa menambah, kalau seandainya memang ada budgetnya, Bapak bisa memilih asuransi santunan untuk penyakit kritis, gitu. Jadi seandainya amit-amit si Tuan A ini terkena penyakit kritis, maka ada santunan yang akan diberikan kepada keluarganya untuk sebagai cadangan dana gitu ya, untuk menjalani kehidupannya. Ketika si Tuan A ini tidak mendapatkan apa pendapatannya berhenti. Kira-kira begitu, izin bertanya. iya. Jadi Pak Tony ini bisa disesuaikan ya kalau asuransi kesehatan dirasa masih kurang. Tadi mungkin kalau di tempat kerja Pak Tony hanya menyediakan asuransi kesehatan biasa tanpa ada penyakit kritis, bisa ditambah dengan asuransi kritis. Tapi kalau dirasa udah cukup juga boleh, mungkin bisa asuransi lainnya ya Pak Oscar ya. Atau tadi Betul, disebutkan sama Pak Oscar asuransi jiwa mungkin, atau enggak memang Pak Tony mungkin punya barang mobil mewah atau apa yang perlu diasuransikan juga bisa ya Pak ya. ya, Atau mungkin punya anak yang butuh perlindungan untuk pendidikannya juga bisa. Ya kan Pak Oscar betul, ya? betul. Eh, saya tambahin dikit, mungkin juga bisa, untuk asuransi jiwa. Kalau untuk kita sudah memikirkan untuk warisan gitu ya, beberapa perusahaan asuransi syariah setahu saya itu ada klausul bahwa santunannya itu bisa dihibahkan juga gitu. Jadi nggak semuanya itu masuk ke dalam ahli waris gitu ya. Tapi bisa juga untuk dihibahkan misalnya eh, ke untuk membuat rumah sakit, rumah sakit yang pernah itu ada rumah sakit di mana ya saya lupa. Kalau nggak salah di daerah Ciledug atau apa itu dari hasil santunan asuransi juga. Tuh. Betul. Gitu. Apalagi kalau di asuransi syariah Pak, sekarang sudah ada wakaf polis Ya, asuransi. wakaf Jadi betul. bisa diwakafkan mungkinnya nanti kan kalau kita hidup nih sekarang bisa berwakaf 1 miliar mungkin agak susah ya Pak ya, tapi dengan kita membeli polis asuransi itu kita bisa kok, nggak ada yang nggak mungkin, kita bisa banget berwakaf 1 miliar nanti ketika kita udah meninggal, so kita bisa punya investasi akhirat dong ya Pak Oscar ya dari asuransi ini. Dan kerennya asuransi ini nggak jadi apa harta waris ya karena sudah ada tertera di situ siapa penerima hibahnya dan nggak ada potong pajak-pajakan ya. Betul, ya, bebas pajak juga, betul. Baik, ini Pak Oscar ada lagi nih Mm-mm. yang bertanya dari Bu Atika, Bu Siti Atika. Izin bertanya, poin-poin penting apa dalam klausul yang harus diperhatikan atau perlu dibaca dengan baik? Mungkin maksudnya di dalam polis atau di ketentuan terkait dengan asuransi itu gitu, Pak. Karena Baik, kadang yang namanya syarat dan ketentuan itu pasti banyak ya. Kadang kita betul, betul, males bacanya. Nah, mungkin betul. di mana nih yang perlu untuk kita perhatikan supaya tidak terlewat gitu, Pak? Paling penting sih menurut saya proses klaim, terutama kalau misalnya klaim eh, penyakit tertentu, apalagi penyakit misalnya penyakit kritis, karena kan penyakit kritis ini yang akan membutuhkan biaya cukup besar, gitu ya. Eh, beberapa beberapa perusahaan asuransi itu biasanya menuliskan poin-poin tertentu, misalnya
katakanlah penyakit cancer akan santunannya akan keluar sekian. Nah, itu dalam kondisi yang seperti apa? Biasanya kalau baru stadiumnya satu, itu nggak 100% keluar, biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu kita pahami dulu di awal. Jadi, takutnya nanti sudah mempunyai harapan bahwa, oh kalau terkena penyakit ini saya udah aman nih, pasti akan keluar 100% seperti itu. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan dan penting banget untuk menanyakan hal tersebut kepada agen asuransinya gitu. Kalau seandainya agen asuransinya nggak tahu hal-hal tersebut ya eh, lebih baik cari agen yang lain yang lebih paham gitu ya karena salah satu tugasnya agen kan nanti akan membantu kita dalam melakukan proses klaim yang ada Ya, baik. potensi nakal saat ditawari produk asuransi mohon tipsnya untuk menghindari agen-agen Ya, agen-agen nakal. Gimana tipsnya, Pak? Karena ya agen agen nakal ini maksudnya gimana ya Pak Joko? mungkin maksudnya ya nggak amanah terus hanya cari komisi. Bahkan mungkin ada yang ngambil premi ketika kita bayar kontribusi taunya nggak dimasukkan mungkin dan Oke, banyak baik, sih kali ya, Pak. baik, baik. eh Banyak sebetulnya mungkin yang seperti itu ya. Eh Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin yang perlu perlu kita tanyakan hal-hal seperti tadi. Tanya-tanya hal-hal kalau seandainya kondisinya seperti ini, nanti bagaimana? Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana? Apakah si agen itu bisa menjawab atau enggak? Jadi kita juga perlu tahu ketika kita memilih agen, kita perlu tahu kemampuan dia dalam asuransi itu seperti apa. Itu satu. Kedua, apakah mungkin dia sudah berapa lama mungkin ya menjadi agen itu juga penting karena artinya dia memang sudah mempunyai pengalaman gitu. Terus kalau eh, ditawarin, mungkin kan seringkali tuh ditawarin via telepon juga ada telemarketing. Kalau saya sih biasanya saya bilang aja saya udah punya gitu dan saya tidak butuh untuk apa em, membeli produk yang sama misalnya seperti itu. Itu Pak Joko mungkin kira-kira seperti Ya, itu Pak Joko apakah itu ya membantu? Pak Joko. Jadi tipsnya mungkin juga perlu nih Pak ditanyain aja kode agen dan Kode agennya sertifikasinya. boleh juga. Karena nggak semua orang bisa dan boleh menjual asuransi itu. Betul. Itu harus punya sertifikasi dari kalau asuransi yang apa namanya konvensional berarti dari Asosiasi AAJI. Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, Tapi kalau yang syariah asuransi Jiwa Syariah Indonesia ya ya jadi ASI. dia harus terdaftar tuh. Tanyain aja mana nomornya selain tadi ditanya aja yang susah-susah kalau nggak bisa dijawab tandanya dia belum Betul. Nah, profesional. mungkin juga salah satunya kalau mau mencari asuransi yang sekarang itu sudah banyak sekali perusahaan asuransi yang menggunakan digital. Hmm. Kita bisa milih langsung lewat websitenya atau menggunakan aplikasi. Salah satunya, saya boleh nyebut brand gak sih, Mbak? Iya boleh Pak, nggak apa-apa kok. Boleh. Salah Karena satunya menurut saya ini lumayan secara boleh. se- Kalau se- jangan satu Pak, misalnya dua atau tiga oke boleh. dua atau tiga. Mungkin eh Prudential ada yang syariah, Allianz ada yang syariah. Dari lokal ini yang menurut saya cukup menarik. Dia masih baru, tapi menurut saya cukup menarik karena di aplikasinya itu gampang banget terlihat dan sangat transparan, yaitu saling jaga dari kita bisa. Nah, itu gampang banget itu. Jadi kita bisa langsung cek di situ dan data baru kita itu digunakan untuk berapa orang gitu. Nah, menurut saya itu secara prinsip syariahnya itu bagus banget sih aplikasinya. Jadi begitu ya, Pak. Siapa tadi Pak Joko ya yang nanya ya? Oke benar ya. Nanti eh, hati-hati ya Pak Joko, jangan sampai kena investasi, bukan investasi bodong nih, asuransi bodong. Asuransi bodong. Terus iya, tapi saya juga pernah kena tuh Pak, nggak cuma lihat agennya, perusahaannya juga perlu karena agennya sudah amanah, tapi perusahaannya yang Mm-mm. nggak amanah. Oh iya betul betul makanya kita Yes. perlu perlu Mm-mm. melihat.
juga perusahaannya. Tuh. Orang tua saya itu ngasuransiin pendidikan untuk adik saya. Dulu kan saya belum mengenal dan paham tentang ini apa ya. Dan kena tuh agennya sih amanah gitu ya. Bahkan Mm, mm, mm. dia mau bantu. Tapi ya gimana perusahaannya udah bangkrut, dikorupsi dan seterusnya. Iya, 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 iya. Sering terjadi Dilihat ya. juga berarti track record perusahaannya ya Pak ya. Betul. Dia sudah berapa lama, terus sudah uh, apa ya rasio apa namanya kalau saya nggak salah RBC nggak sih rasio. RBC. Mm-mm. Iya, Nah, betul. rasio lihat itu dari perusahaannya juga penting. Tanya aja berapa RBC-nya gitu kan Pak ya. Ya, dan sebetulnya Catat itu tuh. Catat. kita bisa cek juga sih lewat biasanya kalau kalau perusahaan asuransi itu dia ada laporan keuangannya kan. Ya, Nah, itu kita bisa lihat di laporan keuangannya RBC-nya ada berapa sudah berapa persen. nah ini nyambung dengan pertanyaannya Pak Afif nih. eh Saya tadi baru lihat dalam asuransi syariah itu tetap ada flow uang yang di kepemilikan bersama tadi yang diinvestasikan. Tentu Mm-mm. saja tadi di state diinvestasikan di tempat yang halal. Bagaimana cara kita memastikannya? Kemana saja flow investasinya sekaligus memastikan apakah memang halal atau tidaknya. Nah, itu tadi nyambung. Itu ada di laporan keuangan itu, Pak. Silakan Ya, bisa betul. dicek. Jadi sebetulnya itu bisa dilihat di laporan keuangan dari perusahaan asuransi tersebut. Jika memang dia perusahaan asuransi syariah sih seharusnya memang hanya ditempatkan di instrumen-instrumen syariah, reksadana gitu ya, pasar uang. Eh, Kebanyakan kalau untuk perusahaan asuransi syariah, mereka biasanya belinya sukuk sih, Pak. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalaupun di saham, sahamnya saham syariah. Nah, kalau untuk memastikan apakah itu memang halal atau tidaknya, memang agak sulit nih kalau kita secara langsung. Tapi eh, perusahaan asuransi syariah ini, selain diawasi oleh OJK, juga biasanya akan ada yang mengawasi itu Dewan Syariah Pengawas ya. syariah. Iya, Dewan Dewan Pengawas Pengawas. Syariah. Betul, Dewan Pengawas Syariah. Jadi, insya Allah sih eh, bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak. Ya, itu ya Pak Afif. Jadi nggak perlu khawatir dia akan naruh di syariah atau enggak karena sudah ada yang ngawasinnya yaitu DPS di situ. Jadi DPS-nya pun tuh nggak sembarangan ya Pak Oscar ya. Betul. Dia DPS-nya tuh harus sudah punya sertifikasi dari MUI ya dan harus memastikan semua ya, aspek-aspek syariah di dalam asuransi tersebut. Ya. Kemudian ada lagi nih, Masya Allah seru banget Pak Oscar ini banyak yang bertanya. Dari Pak Surya, Pak Reza mau tanya mengenai strategi yang mudah dalam mengenalkan asuransi takaful kepada masyarakat agar bisa diterima dan dipakai dalam pengaturan keuangan di tengah masyarakat yang masih kurang partisipasi dalam mengambil asuransi. Ya, strategi yang mudah, Pak. Silahkan. Strategi yang mudah, kalau menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah edukasinya dulu sih, Pak. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa asuransi itu memang penting gitu. Kalau seandainya eh, masyarakatnya sudah teredukasi pentingnya tentang asuransi, baru mungkin nanti dengan sendirinya mereka juga pasti akan mencari asuransi gitu. Nah, eh, menariknya apa ya? Ya mungkin Bapak bisa ngobrol sih dengan setiap orang yang Bapak temui gitu ya. Cara-cara mudahnya seperti itu gitu mungkin Pak. Ngobrol tentang eh, s- tentang pentingnya asuransi karena kan tidak apa ya bisa dibilang setiap orang itu pasti punya 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 peristiwa-peristiwa yang terkait dengan risiko tersebut gitu loh. Kalau kita sentuh di bagian risikonya itu mungkin mereka juga secara bagian-bagian yang personal banget gitu ya, mungkin mereka akan berpikir, oh iya ternyata penting ya asuransi itu. Oh ternyata kalau misalnya aku nggak punya asuransi, kalau seandainya aku meninggal dunia, bagaimana dengan istri dan anak-anak, kehidupan selanjutnya seperti apa? Kalau seandainya aku terkena penyakit kritis, anak-anak bagaimana sekolahnya mungkin seperti itu. Jadi memang harus banyak storytelling sih kalau menurut saya Pak. Jadi edukasi eh, s- karena memang saat ini tuh kalau di sosial media menurut saya karena sudah banyak banget sekarang kan agen-agen asuransi yang melakukan edukasi melalui sosial media. Ada yang memang secara direct langsung melakukan penjualan, oh produk ini bagus bla bla bla. Kemudian
ada yang memang menurut saya storytelling ini penting. Jadi nggak terlihat berjualan, tapi kita edukasi dulu gitu. Jadi memang brandingnya kalau ini Pak Afif nih sebagai agen ya atau bagaimana? Kalau memang itu ya mungkin Bukan Pak triknya Afif, seperti tapi itu. Pak Surya. Pak Oh, sorry Surya sorry di sorry. Syam Oh yang ya nanya Pak Surya, tentang Pak itu. Surya, Pak Surya. Pak Mungkin ya Surya, salah satu. gimana bisa dijawab Bapak, apakah Bapak agen atau emang edukator biasa atau gimana Pak bisa? Iya, Interaksi mungkin silakan. bisa gitu sih eh, triknya gitu Pak. Karena orang sekarang tuh kalau di sosial media lebih suka yang natural gitu Pak. Lebih suka natural, natural dan storytelling. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, apakah terjawab ya Pak? Ya, silakan Pak. Mau on mic? Oke, nampaknya tidak jadi ya. Oke, Oke, ini ya gimana Pak Surya? oke, baik. Terima kasih Pak Reza ya Ya, atas masukannya. Tapi memang ini masih ini ya, Pak ya. Strategi tadi tuh masih ada ya di kalangan kita. Memang kalau dari sisi literasi, edukator ataupun edukasi ya, mm-mm, memang memang diperlukan. Tapi memang saat ini eh, untuk untuk memberikan informasi itu kan masih masih ada yang menganggap ya berkaitan asuransi itu apakah lebih penting asuransi ataupun saving itu yang mm-mm, masyarakat itu masih sering terjadi ini ya Pak, masih sering terjadi sebagian masyarakat sering terjadi untuk apa memilihnya lebih banyak ke saving gitu Pak, saving dengan cara perbankan ya gitu ya. mm-mm, Kalau kalau ketika berbicara tentang asuransi itu biasanya kan lebih kebanyakan artinya orang-orang yang middle gitu, orang-orang yang yang agak betul, menengah gitu, betul, yang menengah. Nah, kita ingin maksudnya mungkin bisa nggak strategi itu sampai misalkan ke masyarakat masyarakat yang menengah ke bawah karena kan ini juga berkaitan dengan nilai ya Pak ya, betul, nilai pesertaan gitu ya kan, karena biasanya kan ini masih di apa partisipasi masih di kalangan middle yang mengerti tentang perencanaan keuangan ke depan seperti itu Pak. Begitu Pak. betul, betul, betul. Baik, memang eh, kemampuan untuk membeli asuransi ini memang kalau menurut saya saat ini memang di bagian kalangan middle ke atas ya Pak ya. Iya Kalau betul. yang middle ke bawah ini memang saat ini untuk kemampuan beli asuransi, terutama asuransi eh, Kesehatan. kesehatan, ini memang agak berat Pak, karena biasanya memang lumayan tinggi nilainya. Mungkin bisa kita edukasi tentang asuransi jiwa aja dulu Pak, karena kan kalau asuransi jiwa mungkin nggak terlalu sebesar kontribusinya tidak terlalu sebesar asuransi kesehatan gitu ya Pak. Jadi Iya. kita mungkin kita bisa memberikan cerita-cerita tentang bagaimana sih kalau seandainya si Tuan A ini meninggal dunia, apa yang sudah dia siapkan untuk keluarganya gitu ya. Mungkin bisa juga tadi kata Mbak Askia, kalau dengan asuransi syariah ini kita bisa wakaf loh. Jadi ada nilai spiritualnya di situ Pak gitu. Nah, ini pernah kejadian saya pernah dengar cerita dari salah satu teman saya yang agen bahwa dia itu pernah menjual asuransi jiwa kepada tukang sate, Pak. Gitu. Iya. Jadi memang Bapak ini memikirkan yaitu kalau seandainya dia meninggal dunia eh, ada ada santunan yang bisa digunakan untuk keluarganya gitu. Dan dengan adanya wakaf di asuransi syariah ini ah, harapannya kan ada amal jariah yang terus berjalan gitu, Pak. Kira-kira seperti itu sih mungkin, Pak. Oh iya. Berarti kalau misalkan kita klasterisasi itu lebih mungkin pandangan Bapak lebih setuju di klasterisasi gitu Pak ya? Atau bagaimana Pak? Artinya Klasterisasi maksudnya gimana, Pak? klasterisasi mengenai tentang misalnya produk-produk di dalam asuransi itu Mm-mm, artinya apakah itu produk itu tetap ditawarkan secara general mm-mm, atau hanya klasterisasi tadi misalkan berkaitan dengan misalkan kalau misalkan kesehatan tadi tinggi berarti kita mm-mm. tawarkan klasterisasi itu ya Pak. Kalau menurut saya iya, Pak. Kalau Begitu menurut ya. saya iya, iya.
Jadi jadi ketika kita memberikan misalkan memberikan diskusi pada misalkan misalkan pada agen-agen takaful tadi ya, khususnya asuransi Islam, asuransi takaful ini, ya berarti mereka bisa mengarah ke sana strateginya gitu, Pak. Bisa saja Pak, bisa, bisa seperti itu, Gitu ya. bisa seperti itu. Jadi nggak perlu dijelasin semua produknya Iya, gitu Pak ya. iya, Nanti iya. Ya, mereka bisa bertanya sendiri apa yang mereka butuhkan, bisa dilihat dari satu orang ini kira-kira dia butuh asuransi apa ya. Nah, bisa dijelaskan tadi maksudnya Pak Reza masuk dari situnya. Tadi kayak tukang sate gitu, dia masuknya dari nilai spiritual. Kamu bisa berwakaf loh gitu, walaupun misalnya tadi cuma dengan tukang sate bisa berwakaf 1 miliar. Nanti ketika kamu meninggal bisa dikenang namamu dan amal jariahmu bisa terus mengalir kayak gitu misalnya Pak Reza ya betul ya tadi betul, ya betul, betul. Gitu Ya, ya. atau misal betul, kalau dia betul punya seperti itu. anak lihat oh kayaknya nih dia butuh asuransi untuk pendidikan nih bisa dimasuk ke anaknya gitu kan Pak ya jadi nggak Ya, perlu dijelasin semua kadang orang juga bosen nggak sih Pak kalau udah ketemu Iya. agen asuransi ini pasti agen nih gitu Wah, iya. males Wah, itu banget nih dengernya makanya kalau udah ketemu agen yang repot gitu kan. Gitu kan. Nah, justru kan padahal kita mau syiar ya, mau syiar tentang takaful kepada masyarakat itu kan kadang memang masih sering sering ini ya masyarakat ada sedikit inilah karena tidak mengerti yang disampaikan Pak Reza tadi kan berkaitan dengan literasi akhirnya mereka menolak gitu kan. karena Walaupun kita kan juga sebetulnya masyarakat menengah ke bawah ini kan untuk BPJS saja terkadang masih suka males Pak untuk betul bayar. benar. Wah iya benar benar Pak. betul Iya banget iya. padahal kan BPJS sangat sangat murah Sangat padahal betul, sangat murah dan kalau mereka nggak membantu sakit, sekali. mereka nggak ngurus. Iya. Walaupun memang belum saya belum apa saya yang belum baca ya mengenai tentang arti masyarakat itu bentuk klasterisasi itu lebih banyak kemana gitu ya sehingga Hmm, agen syariah apa agen takaful asuransi takaful ini lebih lebih tersiar gitu kan lebih banyak masyarakat yang memakai gitu kan ataupun menggunakan takaful gitu ya kalau memang yang disampaikan Pak Reza tadi seperti strateginya klasterisasi itu sepertinya harus 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 ini ya bisa terlaksana ya Pak ya. insya Allah sih Pak ya, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. Allah. Oh, gitu. Bisa dicoba aja, Pak, ya. Iya Nanti iya. ini dicoba. Baik, Izin Pak, kami lanjut terima ke kasih. pertanyaan berikutnya Terima karena kasih Pak mengingat Surya. waktu sudah Ya, benar. mau habis. Makasih ya Pak Surya sudah berkenan Ya. mic dan on cam langsung bertanya. Selanjutnya nih Mas Fajar, apakah dalam mengambil asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis harus ada diversifikasi juga seperti investasi? Investasi. Misal masing-masing di dua punya dua di perusahaan yang berbeda gitu Pak. Oh, oke, baik. Eh Sebetulnya kalau menurut saya diversifikasi asuransi jiwa dan penyakit kritis tuh eh nggak perlu sampai harus di dua perusahaan yang berbeda sih ya. Ini tergantung dari Pak Fajar aja. Karena kan biasanya milih-milih produk itu kita juga eh, nyamannya di mana, perusahaan mana. Itu satu. Kedua, mungkin nyaman dengan agennya juga seperti apa gitu ya. Jadi, kalaupun kita hanya nyaman hanya di satu perusahaan dan di satu agen, nggak masalah kalau menurut saya. Gitu. Tapi kalau seandainya menurut Pak Fajar, kayaknya saya perlu juga nih ada perusahaan lain yang manfaatnya juga ternyata bagus, nggak kalah bagus dengan si perusahaan A. Kayaknya saya juga pengen taruh misalnya di sana. Ya nggak masalah juga. Karena kan dengan semakin bertambahnya usia gitu ya Pak, kebutuhan manusia ini, kebutuhan kita masing-masing pasti akan berbeda. Bisa jadi kebutuhan kita juga akan bertambah gitu. Nah, bisa jadi di perusahaan A nih kita udah punya asuransi jiwa dengan santunan misal katakan 1 M. Ternyata kemampuan ekonomi kita meningkat. 2 tahun kemudian kita mulai ngerasa bahwa kayaknya saya mungkin warisannya harus ditingkatin nih. Mungkin bisa tambah lagi asuransi jiwa gitu Pak. Nah, kalau seandainya Bapak mau diversifikasi dengan di perusahaan yang berbeda, silakan aja sih. Tapi kalau menurut saya, apakah harus atau tidak? Menurut saya enggak sih Pak, sama aja gitu ya. Jadi kalaupun hanya di satu perusahaan, it's okay banget gitu.
Ya, itu ya Pak Fajar, semoga terbantu. Ya, sudah dijawab baik. Karena, maaf ada anak saya. Karena waktunya sudah habis nih Pak Oscar, maaf banget kita harus akhiri sampai di sini. Tapi saya yakin masih banyak sekali nih antusias dari peserta malam hari ini. Hidup sekali ya diskusi kita malam hari ini. Masya Benar. Allah, saya senang banget. Semoga tentunya apa yang sudah Pak Oscar, saya maaf manggilnya Pak Reza atau Pak Oscar nih. Oh, sekarang aja nggak apa-apa, Mbak. Semoga apa yang Pak Oscar bagikan kepada kita malam hari ini itu menjadi amal jariah untuk Pak Oscar Amin. dan untuk kita semua ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat tentunya. Kami doakan Pak Oscar sekeluarga sehat selalu dan tetap bisa Amin. mensiarkan ya keuangan-keuangan syariah tentunya karena Masya Allah ya Pak Oscar ini kerja di Kemenq dan alumni Sakinah Finance juga. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin nih menjadi seperti Pak Oscar ya bisa sharing. Nah, itu kami di Sakinah Finance sedang ada kelas skill up nih seperti yang sudah Pak Oscar ambil ya. Pak Oscar ambil kelas skill up kan ya. Nah, Ya, kita ada kelas skill up besok banget mulainya. Jadi kalau mau daftar terakhir malam ini itu kita akan belajar tentang lebih dalam tentang perencanaan keuangan, nggak cuma asuransi. Jadi akan secara keseluruhan nanti akan dapat aplikasinya juga dan nanti bisa membantu kita untuk memudahkan dalam menyusun perencanaan keuangan kita maupun klien kita. Nah, terus ini kita nanti dapat 2 gelar. Ada gelar AWPS dan gelar CSFT atau CSFE bagi mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswanya juga harganya sangat terjangkau di 850 saja, tapi kalau non mahasiswa ini di harga 1.499 dari harga normal 2.499. Yuk, Bapak Ibu yang mau lanjut belajar tentang perencanaan keuangan syariah, kami persilahkan. Nah, tapi Bapak Ibu yang sudah sangat profesional nih, misalnya kayak Pak Oscar nih sekarang, atau Bapak Ibu di sini yang sudah jadi agen tentunya lebih fakar lagi biar lebih keren gitu ya. Bisa ngambil perencanaan keuangan, sertifikasi perencanaan keuangan yang lebih advance. Kalau bisa dibilang paling tinggi lah di dunia perencanaan keuangan itu adalah CFP. Nah, kita juga mulai kelasnya itu besok siang. Nah, itu masih bisa daftar juga malam ini. Kalau ada yang mau ikut, kami tunggu. Bisa hubungi kami ya di nomor admin 081 0817701221 ya. Ini nomornya langsung dipegang sama saya. Bapak Ibu bisa silakan di WhatsApp aja. Kalaupun mau konsultasi tentang apapun, nanti saya bisa bantu. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Itu dulu Mas Oscar. Maaf, saya sedikit promosi di akhir sesi ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah mengikuti kajian sharing session kita pada malam hari ini. Insya Allah ini kajian yang selalu dan tetap istiqomah kita lakukan setiap bulan di hari Jumat biasanya itu bersama alumni-alumni kita. Dan ini gratis, nggak ada biaya apapun ya Bapak Ibu. Walaupun Sakinah Finance itu terkenal kelasnya mahal-mahal gitu ya. Tapi tenang ada juga kok kelas yang murah ya, yang gratisan. Nah ini kalau mau ikut yang gratisan itu adalah di sharing session di setiap Jumat di eh, bulan-bulan setiap bulan gitu ya, cuma sekali dalam 1 bulan. Baik, itu dulu. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Saya pamit. Pak Oscar bisa atau pamit saya langsung tutup ya Pak ya. boleh, boleh silakan Ada yang ingin Mbak Aski disampaikan aja. lagi Pak? Nggak, cukup, cukup dari Tutup saya. ya. Baik, saya izin matikan ya Bapak Ibu semua karena sudah saya tutup tadi. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di @sakinahfinance untuk mendapatkan edukasi yang lainnya juga. Sampai jumpa.